A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal wasi'ul karim. As'alullah subhanahu wa ta'ala an yu'allimana wa yufahhimana wa yaftaha 'alaina futuhal 'arifin innahu bidzalika qadir wa bil ijabati jadir wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma innahu syaghalal aba wal umma bitafsili masalihika. Kemudian bahwa Allah subhanahu wa ta'ala membuat sibuk bapak dan ibumu bitahsili masalihika, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhanmu. Coba lihat, sebelum kamu lahir, kamu diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mulai dari di dalam perut ibumu, Allah buat ayahmu bekerja. Nanti ayah kamu dapat rezeki. Rezeki itu dikasih ke istrinya, ibumu. Nanti ibu kamu makan dari rezeki itu. Makanan itu sampai juga gizinya kepadamu. Emang siapa yang buat ayah kamu sehat sehingga dia bisa kerja? Siapa yang buat ayah kamu bisa dapat rezeki? Siapa yang buat ayah kamu bisa memberikan rezeki itu kepada ibumu sehingga kamu dapat ngerasain? Allah. Segitu sayangnya Allah sama kamu, semua yang berkaitan dengan dirimu itu diatur juga. Coba kalau ayah kamu sakit, gak bisa mencari rezeki, nanti bagaimana ibu kamu mendapatkan kebutuhannya yang berdampak juga pada dirimu. Tapi ayah kamu, orang tua kamu diberikan kekuatan. Kalau yang orang tuanya meninggal, umpama ayahnya gak ada, kamu masih di dalam kandungan, Allah gerakin orang-orang baik, para dermawan, sehingga ngasih rezeki ke ibumu. Emang siapa yang gerakin mereka semua? Kalau bukan Allah. Sekarang kamu sudah lahir, pengen ngatur-ngatur, paling bisa, paling tahu apa yang dikatakan lebih bagus. Dahulu kamu gak tahu apa-apa, Allah atur semuanya. Semua yang berkaitan dengan dirimu Allah persiapkan. Kurang sayang apa Allah terhadap dirimu? Warrafati 'alaika, dan memberikan kasih sayangnya kepadamu. Wan nazari bi'ainil mawaddati minhuma ilaika, dan pandangan dengan mata kasih sayang dari orang tuamu kepadamu. Siapa yang menanamkan rasa cinta kepada kedua orang tua untukmu? Allah. Siapa yang menanamkan rasa sayang kepada kedua orang tuamu buat dirimu? Allah. Allah buat ibumu tuh sayang kepada kamu, dijaga kamu, dipersiapin. Belum lahir semuanya udah siap, yang pakaiannya, yang obatnya, yang gizinya, semuanya. Siapa yang gerakin ibumu biar bisa begitu kalau bukan Allah? Allah gerakin ayahmu biar bisa cari nafkah, buat lahiran, buat segala-galanya.
Coba kalau Allah nggak nanamin rasa kasih sayang kepada kedua orang tua kita, ya telantar kita. Nah, itu harus kita sadari. Sebelum kita hidup semua sudah diatur. Nah, sekarang kita bilang Allah yang adil, Allah yang ngasih rezeki. Kalau dia kerja mau makan apa, ya dulu kerja kaki kita makanannya. Sampai sekarang kita dikasih rezeki oleh Allah. Wa ma hiya, dan tidaklah yang kesemuanya itu illa rafatuhu, melainkan kasih sayang Allah, saqaha, yang Allah kirim lil ibadi, kepada para hambanya, fi mazahiril aba'i wal ummahat, dalam bentuk ayah dan ibu. Allah kirim orang tua sebagai wasilah untuk kita hidup. Maka nikmat yang paling besar diantaranya nikmat hadirnya orang tua, nikmat adanya kasih sayang ayah dan ibu. Sampai kita ada seperti ini, mereka lah yang paling berjasa mengirimkan kasih sayang yang sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ta'rifan bil widadi, sebagai bentuk mengetahui cinta Allah Ta'ala. Wa fi haqiqatil amri, dan pada hakikat satu perkara, maka filaka, tidaklah merawatmu, illa rububiyatuhu, kecuali sifat ketuhanan Allah. Wa ma hadanaka, dan tidaklah mengasuhmu, illa ilahiyatuhu, kecuali kemahaesaan Allah Ta'ala. Jadi sebenarnya semua itu adalah bentuk kemahabesaran, maha esa dan sempurnanya Allah Ta'ala. Allah persiapkan sedetail mungkin untuk lahirnya kita, untuk adanya kita, semuanya. Mulai dari asal usul kita, kok kita dijaga, rezekinya dikirimkan, tempat tinggalnya semuanya diatur, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesemuanya itu dalam bentuk kasih sayangnya. Kita dirawat, memang yang merawat, yang ngasuh orang tua, tapi yang memberikan rasa kasih sayang orang tua kepada kita, ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma alzamal aba, kemudian Allah wajibkan kepada bapak, al-qiyama bika, untuk menafkahimu, ila hinil bulugh, sampai kamu balik. Wa aujaba alaihi, dan Allah wajibkan atasnya, zalika, mencari nafkah itu, rafatan minhu, bentuk kasih sayang dari Allah, bika, untukmu. Ketika kamu lahir, apa Allah berhenti di situ ngatur kamu? Belum. Allah masih ngatur, masih ngurus kamu, masih ngasuh kamu. Gimana cara Allah ngurus kamu setelah kamu lahir? Allah buat hukum syariat. Apa itu hukum syariatnya? Setiap kepala rumah tangga wajib mencari nafkah. Itu bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Coba bayangin kalau syariat nggak kasih hukum wajib mencari nafkah kepada kepala rumah tangga, bisa kongko dulu bapak-bapak kita dari dulu. Ya hukumnya kagak wajib, nongkrong aja dah. Tapi lantaran dia punya kewajiban, dia punya tanggung jawab akhirnya. Oh iya, saya punya keluarga, punya istri, punya anak. Dalam agama saya itu mencari nafkah hukumnya wajib. Sebatas cukupnya keluarga. Kalau sudah cukup, sunnah dah tuh. Karena sebulan keluarga cukup berapa? 5 juta. Itu wajib dicari. Kalau memang cukupnya segitu. Lebih dari itu boleh dicari, boleh kagak, terserah. Nah, siapa yang mewajibkan agar kita cukup? Syariat. Siapa yang buat syariat? Allah Ta'ala. Itu bentuk kasih sayang Allah. Kita diurusin, tapi dengan bentuk-bentuknya tadi. Kamu jadi bapak, jadi kepala rumah tangga, syariat bilang kamu punya kewajiban. Kewajibannya nyari nafkah seukuran kebutuhan keluargamu. Jadi balik kerja. Coba kalau lagi diwajibin, bisa balik tidur mulu, anak aja dah. Mereka bilang wajib syariat, ya, kita jadi terlantar bisa jadi.
Tapi dengan kewajiban itu ayah-ayah kita pada cari nafkah, jadi bergerak, bekerja. Nah itu semuanya bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Jadi diurusin benar. Dari belum lahir sampai mati semuanya diurusin. Kita mau ngatur-ngatur lagi so tahu. Ya, kita bilang kalau kayak begini tapi jadi begini. Kalau kita kerja mau makan dari mana? Ya, kalau kita kagak ini ntar bagaimana urusan? Padahal dari dulu Allah sudah membaguskan aturannya untukmu. Tsumma rafa'a qalaman taklifi anka, kemudian Allah angkat pena taklif darimu. Ila awani antakmulal afhamu, sampai sempurnanya pemahaman darimu. Jika kamu kecil, belum sampai balik, kamu belum mukallaf namanya, karena masih belum paham ibadah, Allah angkat itu pembebanan dari dirimu. Wadzalika indal ihtilam, dan yang demikian sampai ihtilam, sampai ia balik. Tsumma ila ansirta kahlan, kemudian sampai kau menjadi paruh baya. Lam yaqqa anka nawalan wala fadla, tidak terputus darimu pemberian juga keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kamu besar, sampai tua, sampai kamu meninggal, diatur rezeki-rezekinya, diatur urusannya, diatur segala kebutuhannya oleh Allah Ta'ala. Tsumma idza tahaita ila syaikhukhati, kemudian tatkala kamu sampai ke masa tua. Tsumma idza qadimta alaihi, sampai kamu menghadap kepada Allah, sampai meninggal. Tsumma idza husyirta ilaihi, sampai kamu dikumpulkan di hadapan Allah. Tsumma idza aqama baina yadayhi, kemudian sampai engkau berhadapan, berdiri di hadapan Allah untuk ditimbang amalnya. Tsumma idza sallamaka min iqabihi, kemudian tatkala Allah menyelamatkanmu dari siksanya. Tsumma idza adkhalaka dar thawabihi, kemudian sampai Allah memasukkanmu ke tempat pemberian pahalanya, yaitu ke surga. Tsumma idza kasyafa anka wujuda hijabihi, kemudian tatkala Allah singkap darimu keberadaan adanya hijab itu, sampai kamu memastikan memandang Allah. Wa ajlasaka majalisa awliyaihi wa ahbabihi, sampai Allah memposisikanmu duduk di antara para wali dan kekasih Allah nanti di surga. Siapa yang ngatur itu semua? Jadi aturan Allah dari kita belum ada sampai kita masuk surga itu sudah jadi. Sudah nggak ada yang bisa mengutak-ngatik itu. Nah, lalu kita pengen mengatur-ngatur urusan ya yang remeh, yang kecil yang ada di dunia ini. Jauh banget bandingannya. Kita sudah diatur sedemikian rupa, mulai dari belum lahir sampai kita nanti masuk surga dan diatur sedemikian rupa. Lalu apa gunanya aturan-aturan yang kecil yang itu adanya datangnya dari kita yang belum tentu benar dan beres lagi yang kita atur seperti itu. Qala subhanahu wa ta'ala, berfirman Allah subhanahu wa ta'ala, innal muttaqina fi jannati wa nahar, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di surga-surga dan sungai. Fi maq'adi sidqin, di tempat yang disenangi. Inda malikim muqtadir, di sisi Allah maha merajai, maha menguasai. Fali ayyi ihsanihi tashkur, maka pada kebaikan mana kebaikan Allah yang kau syukuri. Wa ayya alaihi wa ayatihi tadhkuru, dan nikmat serta pemberian Allah manakah yang kamu ingat? Kamu mau syukuri nikmat Allah yang mana? Semuanya itu pemberian dari Allah. Kita syukuri nikmat ini, masih ada nikmat yang lain. Kita ingat pemberian ini, masih ada pemberian Allah yang lain. Tidak ada rapinya. Maka tugas kita bersyukur, bersyukur dan bersyukur. Ingat bahwa yang sekarang kita rasakan, kita alami, yaitu aturan Allah, pemberian Allah. Itu kita syukuri. Kita
kita mau tambah lagi nikmatnya, bukan kita otak-atik biar bagaimana lagi nih, syukurin yang ada. Nah, sehingga kalau kita lakukan itu ya kita ditambahin. Nah, tapi kalau kita ngakalin lagi nih, bagaimana biar bisa nambah aja puyeng iya, sebab kita berlandaskan aturan kita. Nah, ini udah kerja nih dari pagi sampai maghrib, ntar malam kerja apa lagi ya biar nambah lagi. Nah, mulai mikir lagi, pikirin lagi, malam dia bisa tidur ya, kepikiran sakit, nambah kagak sakit dia keluar duit jadinya, nambah lagi jadi keluar duitnya. Jadi kalau dia syukurin itu, mudah-mudahan nanti ada jalan. Kalau memang ke situ jalannya, nanti dibukain. Kalau memang takdirnya umpama ada kerjaan di malam, nanti dibukain pintunya. Itu namanya aturan Allah. Tapi kalau kita yang ngatur-ngatur sendiri, nggak bakal beres. Ya, tetap ngerasain semuanya. Gimana rencana-rencananya yang seperti itu, bukannya tambah benar, berpuyeng. Ya, jadinya bagaimana ya, teratakan recet. Ya, sehingga tidaklah menjadi baik ke semuanya itu. Kalau memang kesono nanti arahnya, itu ntar dibukain sendiri. Tapi dengan cara kita pasrah, dengan cara syukur. Kalau memang gak kesono arahnya, berarti memang segitu ketetapan kita, segitu emang yang Allah berikan. Kita mau jungkir balik bagaimana, memang segitu ukurannya. Ya, itu tidak bisa diotak-atik lagi. Nah, jadi apa yang sudah kita rasakan ini sudah pemberian terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasma qaulahu subhanahu wa ta'ala, dan dengarlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma bikum min ni'matin faminallah, dan segala nikmat yang ada padamu sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ta'lam, engkau akan mengetahui, annaka lam takhruj, bahwasanya engkau tidak keluar, walan takhruja, dan tidak akan pernah keluar, an ihsanihi, dari kebaikan Allah, walan ya'duwaka wujudu fadlihi wa imtinanihi, dan tidak akan pernah meninggalkanmu keberadaan, keutamaan, dan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimanapun kita mengatur, bagaimanapun kita ingin keluar, tidak bisa ya, kita terus terikat dengan pemberian dan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza aradtal bayan, dan apabila engkau ingin penjelasan, fi tanaqqulati atwarika, di dalam perubahan fase-fase hidupmu, fasma' ma qalahu subhanahu, maka dengarlah apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, dan sungguh kami ciptakan manusia terbuat dari saripati, min tin, yaitu dari tanah. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, kemudian kami jadikan nutfah itu, air mani itu, fi qararin makin, tersimpan di tempat yang kuat. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghah, kemudian kami ciptakan dari saripati, air mani itu, 'alaqatan, segumpal darah. Fakhalaqnal 'alaqata mudghah, kami ciptakan dari segumpal darah menjadi segumpal daging. Fakhalaqnal mudghata 'izama, lalu kami jadikan dari segumpal daging menjadi tulang belulang. Fakasawna 'izama lahma, kami bungkus itu tulang dengan daging lagi. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar, kemudian kami bentuk dengan rupa yang lain, yakni kita manusia. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maha suci Allah sebaik-baiknya pencipta. Siapa yang bisa ngatur ciptain ciptaan sedemikian sempurna itu kalau bukan Allah? Kebahasanya khalaqna, pakai dhamir nahwu semua. Ja'alna, khalaqna, kasawna, ansha'na, itu semuanya mengisyaratkan akan kemahabesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ini nahnu litamzim, membesarkan Allah. Ya, siapa yang bisa buat ciptaan manusia dengan semua yang ada? Ya, ada diri manusia, yang selnya, yang uratnya, yang ususnya, yang tulangnya. Sehebat apapun teknologi zaman sekarang, belum ada yang bisa ciptain manusia
Belum. Mungkin patung aja kadang rubuh. Manusia diciptain, satu pun kagak ada yang mampu untuk melakukannya. Fatabarakallah, maksudnya subhanallah, Allah maha suci dari semua. Yang mendaku pencipta ialah sebaik dan sebenar-benarnya pencipta. Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun, kemudian sesungguhnya kalian setelah itu sungguh menjadi orang-orang yang mati. Dari kagak ada jadi kagak ada. Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun, kemudian kalian kelak di hari kiamat akan dibangkitkan. Siapa yang membuat fase-fase ini, yang membuat perubahan-perubahan ini? Dari gak ada lagi dibangkitkan. Coba pikirkan itu. Ada gak orang yang bisa buat fase zaman kehidupan seperti ini? Satu pun gak ada. Ya, kalau orang mengingkari, ya berarti karena mengingkari Allah, bukan karena dia tidak tahu. Dia tahu. Semua orang yang waras tahu. Ada di kehidupan, ada di kematian, ada di kehidupan setelah mati. Mana ada yang bisa buat fase itu? Daripada makhluk Allah nggak ada. Tahu, cuma karena sombong, karena dia mau mengakui kebesaran Allah, jadinya pada ingkar. Nah, kita yang diberikan iman harus percaya. Kalau Allah bisa buat kita dari ketiadaan, ya untuk mengembalikan lagi setelah ada lebih mudah. Sebelumnya kita nggak ada apa-apa, dilahirkan ada. Lalu nanti dibangkitkan, bahannya udah ada yang lebih gampang, tinggal dikumpul-kumpulin doang adonannya, tinggal diaduk lagi. Nah, awalnya kita nggak ada bisa jadi ada. Kalau buat dibangkitin lagi, kan udah jadi tanah, jadi apa? Kan bekas-bekasnya ada. Yang sebelumnya kita kagak ada jadi buat ada, Allah mampu. Apalagi yang pernah ada diadain, ini lebih gampang itu. Ya, tinggal dicari, dikumpul-kumpulin aja udah. Ya, semua asar atau dampak bekas-bekasnya jadi dibangkitkan, kumpul semua makhluk. Ya, tinggal dihisab bagaimana amalnya saat dia ada, saat dia hidup. Tabdu laka bawariquha, engkau akan nampak bawariquha, kilauannya. Wa tanbasitu alaika syawariquha, dan akan terlihat atasmu cahayanya. Wa fi dzalika, dan yang demikian itu, ma yalzimuka ayyuhal abdu al-istislama ilaih, melazimkan padamu wahai hamba untuk berserah diri kepada Allah, wa tawakkul alaihi, dan bertawakal kepada Allah, wa yaqarruka ila isqatit takbir, dan memaksamu untuk tidak mengatur-ngatur, wa adami munaza'atil maqadir, dan tidak memperdebatkan takdir-takdir. Wallahul muwaffiqu, dan Allah lah yang memberikan taufik pertolongan. Asani, adapun yang kedua, anta'lama, engkau tahu. Jadi bagaimana caranya kalau engkau ingin tidak mengatur-ngatur takdir Allah? Kemarin yang pertama, dengan mengetahui bahwa aturan Allah sudah mendahuluimu. Mulai dari kamu belum lahir sampai mati, itu semuanya terikat dengan aturan Allah, sehingga nggak ada gunanya kau ngatur-ngatur lagi. Nah, yang kedua, cara agar kamu tidak mengatur aturan Allah, engkau harus sadar annat tadbira minka li nafsika, bahwasanya aturan dirimu untuk dirimu sendiri, jahlun minka, kebodohan darimu, bihusnin nazarilah, terhadap cara yang baik untuk mengatur dirimu sendiri. Kamu harus sadar, cara agar kita keluar dari aturan sendiri, kita harus sadar kalau kita yang ngatur pasti gak beres. Kalau kita yang ngatur itu bentuk kebodohan kita. Kita pengen diatur sama model yang begini nih, yang kayak kita, yang lemah, yang banyak dosanya. Namun kita berpaling dari aturan zat yang maha sempurna. Apalagi juga kalau bukan bodoh itu, apalagi kalau bukan namanya satu kekurangan, aib. Ada orang yang mampu membuat sesuatu, memang dia bidangnya, katakan dokter, puluhan tahun dia sekolah di kedokteran, kuliah mahal-mahal, memang bidangnya. Terus kita pengen ngobatin diri sendiri, jangan sih kuliah kedokteran, SD aja gak ada tamat. Ya kan namanya bodoh.
udah ada yang mau beresin dengan segala macam kebisaannya, keahliannya, tapi kita mengandalkan dengan seseorang itu diri kita sendiri nih, yang kagak tahu apa-apa, itu kan bodoh namanya. Ya begitu pun ketika kita mengatur diri kita dengan aturan diri sendiri yang banyak dosanya, yang kagak beres, yang seperti ini kelemahannya, keluar dari aturan zat yang maha sempurna, itu ogah diatur sama yang paling tahu tentang kita. Yang paling tahu tentang kita yang nyiptain kita, Allah. Kita ogah diatur sama dia. Maunya diatur sama yang bodoh ini, kan lucu namanya itu. Gimana bisa ya, dia mengandalkan orang yang lemah tapi keluar dari zat yang maha sempurna. Fa innal mu'mina, sesungguhnya orang beriman, qad alima, sungguh ia telah tahu, annahu idza taraka tadbira ma'allah, apabila dia tidak mengatur bersama aturan Allah, kana lahu husnut tadbiri minhu lahu, yang demikian sebaik-baiknya aturan minhu dari Allah lahu terhadap itu hamba. Sebenarnya dia paham, disadar itu kalau aturan Allah lebih bagus, lebih sempurna, lebih baik, tapi dia kagak mau mengikuti hal itu. Di qaulihi ta'ala, sebab firman Allah Ta'ala, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, orang yang bertawakal kepada Allah, fahuwa, maka adalah Allah, hasbuhu, yang mencukupkannya. Ada yang lebih jelas dari ini? Ini kata tegas benar. Orang yang menyerahkan aturan hidupnya kepada aturan Allah, Allah yang beresin. Terus ogah gitu, diberesin Allah. Pokoknya dengan aturan sendiri aja. Ada kita punya rencana ini, kita punya aturan ini, ya capek, tak silakan. Ya, rasain sendiri bagaimana itu kamu ngatur diri kamu dengan susahnya. Tapi kalau kamu tawakal, kamu serahkan kepada Allah, Allah yang cukupin, beres aja, beres. Nah, cuman itu tidak lagi bisa dilakukan sebab hawa nafsu. Nah, dia pengen begini, dia pengen begitu, sudah ditakdirkan ini, dikeluar, sudah ditetapkan ini, dia mau, ya silakan dah atur diri kamu sendiri. Ya, kalau kamu capek ya rasain dah, lo kan diatur bagaimana. Padahal ayat ini jelas, tegas benar ini. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Ya, Allah yang akan mencukupi, cukup aja. Ya, enak itu cukup. Oh, kelebihan, kadang puyeng juga kalau kelebihan. Ya, tapi kalau cukup semuanya tenang, ya beres, semuanya aman. Fasarat tadbiru fi isqatit tadbir, maka jadilah aturan hamba di dalam meninggalkan aturan itu. Gimana cara kita mengatur kita? Dengan cara tidak ngatur. Coba atur diri kita untuk kagak ngatur-ngatur, begitu maksudnya. Coba tuh atur diri kamu biar kagak ngatur-ngatur mulu, tawakal, pasrah, jalanin ketetapan Allah. Wan nazaru lin nafsi, dan memandang diri, bitarkin nawarilaha, dengan tidak memandang itu diri. Fafham hahuna qaulahu subhanahu, maka fahamilah di sini firman Allah Subhanahu wa taala, waqtul buyuta min abwabiha, dan datangilah rumah-rumah liwat pintunya. Masukin setiap rumah itu liwat pintunya. Kalau kita mau masuk rumah lewat jendela, kagak bakal beres. Kita masuk rumah lewat genteng disangke maling. Masuk setiap rumah liwat pintunya masing-masing. Fababut tadbiri minallahi laka, maka pintu mengaturnya Allah kepadamu, isqatut tadbiri minka li nafsika, dengan tidak mengatur darimu untuk dirimu sendiri. Jadi pintu kita mendapatkan rumah aturan Allah, pintunya dengan tidak mengatur-ngatur diri sendiri. Artinya tidak mengatur bukan kita ngapain-ngapain atau kita males-malesan, bukan. Tapi dengan kita menyadari ini ketetapan kita di sini sebagai hamba, sebagai mukmin, ya, waktunya ibadah, waktunya ikhtiar, bekerja, waktunya cari nafkah, kewajiban, itu aturan Allah juga sebagaimana yang tadi. Nah, namun kalau kita mengutak-atik yang sudah ada, yang sudah ditetapkan, kita berontak,
takutkan di situ kita keluar dari pintunya, dari pintu aturan Allah Subhanahu wa taala. Asal itu.